Misalnya soal IKN, kan itu konteksnya IKN, itu kan kebijakan tolol, udah ditolak di mana-mana masih dagangin juga tuh. Padahal sebetulnya Cina juga tahu bahwa ini yang ngapain didagang-dagangin lagi. Toh kita nggak mampu juga masuk ke dalam IKN itu walaupun ada MOU segala macam. Apalagi kalau kita lihat hukum ekologinya tuh, Jokowi memutuskan pindah IKN tanpa AMDAL, itu tolol namanya tuh. Kalau udah pinter mestinya AMDAL dulu, baru keputusan politik. Ini semua yang saya terangkan itu ada basis akademisnya tuh. Itu kenapa marah ke saya? Akademisi Roky Gerung merespon beberapa laporan polisi terhadap dirinya terkait dugaan penghinaan kepada Presiden Jokowi. Roky mengatakan, pandangan politik saya harus dihormati. Roky menjelaskan menghormati laporan polisi yang ditujukan kepadanya terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden. Seperti saya menghormati pandangan para pemuji Jokowi. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Presiden Amerika Serikat sering dalam debat itu di ekonomi stupid, ekonominya goblok, kira-kira begitu kata Bill Clinton dulu segala macam. Jadi saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Sebelumnya, beberapa relawan Jokowi melaporkan Roky Gerung terkait dengan dugaan terhadap Presiden. Beberapa relawan itu terdiri dari Barikade 98, Forever, Sekber Jokowi, dan lain sebagainya. Mereka mendatangi Bareskrim Polri. Ketua Barikade 98, Benny Ramdhani mengatakan pihaknya menilai tidak seorang pun yang patut menghina Presiden. Kita melihat video Roky Gerung yang menyatakan bahwa Jokowi bajingan tolol. Dan ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden. Presiden kita hasil dari proses demokrasi yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Sebelumnya, Roky Gerung menyampaikan kritik terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan ibu kota negara dan cawi-cawi terhadap koalisi. Dalam video yang beredar di media sosial, Roky menyebut Jokowi sedang berupaya mempertahankan legasinya. Ia pun memberi contoh dari kegiatan kunjungan kerja Jokowi ke Cina untuk menawarkan ibu kota Nusantara. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan enggak itu. Di mana-mana saya ucapkan itu. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin. Bayangin misalnya kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat tuh manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit itu. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, ia menjadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti.
Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Ia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Rocky juga mengatakan Jokowi sedang memikirkan nasibnya sendiri, bukan memikirkan rakyat. Terkait hal itu, ia menyinggung sikap Jokowi yang cawe-cawe dari koalisi ke koalisi yang lain. Ia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Ia memikirkan nasibnya sendiri, yang nggak mikirkan nasib kita. Ia kemudian melempar kata-kata negatif terhadap Jokowi. Itu bajingan yang tolol. Pernyataan Rocky Gerung itu diketahui diucapkan di hadapan kelompok buruh. Rocky juga menyebut Jokowi sebagai orang yang pengecut. Kalau dia bajingan pintar, ia mau terima debat dengan Jumhur Hidayat, tapi bajingan yang tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Bajingan, apalagi kata bajingan. Bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai, di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir kusir gerobak sapi, itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan. Di zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu. Kenapa dihalangi itu? Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Bareskrim mereka kan, walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Jadi bukan sekedar pejabat yang dihina. Para pemuja Jokowi menghina akal sehat publik dengan menganggap Jokowi 90% masih didukung. Ya udah, saya nggak laporin itu. Dulu kaget dengan pemesanan mobil SMK yang hampir 30.000. Kini Jokowi kembali kaget karena pembangunan ibu kota Nusantara di Penajam Pasar, Kalimantan Timur sudah mulai dilakukan. Pemerintah juga terus menawarkan sejumlah negara agar mau menanamkan investasi di wilayah yang disebut-sebut kota masa depan itu. Efeknya, baru-baru ini Presiden Jokowi mengklaim investasi di IKN oversubscribe atau kelebihan kapasitas. Ia bahkan mengaku terkejut karena investor jumlahnya meningkat hingga 25 kali lipat. Ia kaget jajak pasar pertama oversubscribe sampai 25 kali. Otoritas IKN juga kaget sehingga kawasan inti langsung sudah habis. Jokowi mengaku sempat berniat mengundang 30 investor yang memang memiliki potensi menanamkan modal di IKN. Namun, niatan itu langsung ditepis mengingat kawasan inti di IKN sudah ludes diborong investor. Ia mengaku baru menyiapkan lagi kawasan berikutnya. Kalau nanti sudah jadi, baru ia akan mengundang lagi untuk ikut mendukung IKN. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memastikan pengembangan IKN tidak akan memberatkan APBN. Alih-alih itu, semua dana yang digunakan murni berasal dari para investor yang menanamkan modalnya di wilayah itu. Bukan cuma itu, ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak pesimis dengan dana pembangunan IKN yang mencapai 460 triliun. Negara sebesar ini jangan pesimis, membangun IKN kurang lebih kalau sekarang 29 miliar dolar Amerika. Masa kita grogi, kira-kira kalau dirupiahkan 460 triliun. Bukan hanya Jokowi, Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono juga mengklaim investor yang ingin ikut serta membangun ibu kota baru membludak. Hal tersebut tidak lepas dari market sounding atau penjajakan pasar atas proyek-proyek yang ditawarkan di kawasan inti IKN. Untuk itu, sesuai arahan Presiden, akan dibuka lagi penawaran untuk menyambut minat investor yang tidak tertampung di KIPP. Untuk diketahui, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala ikut menanggapi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Menurut tokoh Sulawesi ini, proses pemindahan ibu kota tidak lepas dari masalah. Permasalahan akan datang baik dari sisi lokasi ataupun anggaran. Meski begitu, JK yakin pemerintah bisa mengatasinya. Hal rumit ini yang harus dijalankan bersama-sama, bahwa nanti akan ada masalah. Pasti itu, masalah anggaran, masalah lokasi, dan sebagainya.
JK berharap agar perdebatan tentang pemindahan ibu kota dihentikan, sebab rancangan UU IKN telah disahkan pemerintah dan DPR RI. JK mengatakan pemindahan ibu kota negara bukan suatu yang mudah. Negara lain butuh 20 tahun baru bisa sempurna, apalagi Indonesia yang bukan negara federal. Sebenarnya yang pindah ibu kota negara federal. Keputusan Presiden Jokowi membuka tambang dan ekspor pasir laut semakin banyak dikritisi oleh masyarakat, termasuk Guru Besar IPB Profesor Didin S. Damanhuri. Ia menduga adanya lobi dari Singapura kepada Presiden Jokowi agar menaikkan PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Jokowi menandatangani PP nomor 26 2023 yang membolehkan kembali mengekspor pasir laut, tentu mencabut Kepres nomor 33 tahun 2002 yang melarangnya. Ini diduga kuat atas lobi Singapura dan oligarki bisnis. Kepres nomor 33 tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan perusahaan pasir laut yang ditandatangani oleh Presiden Megawati. Untuk diketahui, Kepres nomor 33 tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut ditandatangani oleh Presiden Megawati. Kala itu Megawati ingin mengendalikan bisnis ekspor pasir laut yang merugikan Indonesia. Bisnis pasir laut ini sangat menggiurkan, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan Singapura, lantaran negeri singa itu ingin terus memperluas daratannya. Karena sangat menggiurkan cuannya bagi pembisnis pasir laut di satu pihak dan memenuhi ambisi Singapura untuk meluaskan daratannya dengan reklamasi yang sekarang baru bertambah 12 km. Seharusnya menghadapi situasi ini, pemerintah itu justru harus memperkuat kawasan pesisir. Penyusutnya daratan Indonesia dan tenggelamnya pulau-pulau kecil, itu nanti volumenya tidak akan sebesar wilayah yang ditambang oleh pasir, tetapi akan jauh lebih besar. Karena biasanya wilayah-wilayah yang sudah ditambang oleh pasir, kawasan sepadan pantainya itu akan cepat rusak. Ini akan memicu abrasi yang besar-besaran. Juga kami sudah mendeteksi sudah sangat banyak pesisir dan pulau-pulau di wilayah terluar Indonesia itu sudah di-coupling dengan izin tambang pasir, terutama di daerah Kepulauan Riau dan Riau. Artinya memang sudah ada pihak yang menunggu pemerintah Indonesia ini membuka keran ekspor pasir. Kalau kita mau mempertimbangkan ekonomi, sebenarnya tidak ada keuntungannya dari ekspor tambang ini dengan Palestina yang menghadapi Israel. Israel itu dimulai dari satu titik. Indonesia juga akan begitu. Karena dari setiap metrik ton pasir yang diekspor, wilayah Indonesia itu akan berkurang. Sedangkan negara tetangga itu akan meluas. Bukan hanya satu titik di Indonesia itu yang akan berkurang. Bukan hanya Kepulauan Riau dan Riau, tapi pulau-pulau lain itu akan diincar. Karena ketika dibuka keran ekspor itu, maka para broker tambang, para pemain tambang, semuanya akan bergerak dan itu tidak akan terkendali. Saya mau mengingatkan Bapak Presiden ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kepala negara. Hentikanlah kebodohan ini. Ini keputusan yang salah dan keliru, membahayakan tanah air, membahayakan bangsa ini di masa depan. Menariknya, Profesor Didin mengaitkan dengan miskinnya investor yang masuk ke IKN Nusantara. Bisa jadi langkah Jokowi ini bertujuan untuk mengundang investasi dari Singapura. Masuk akal. Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, membawa sekitar 130 pengusaha Singapura jalan-jalan ke IKN Nusantara. Arahnya jelas, menggiring mereka membangun bisnis di IKN Nusantara. Kunjungan pengusaha Singapura ini merupakan tindak lanjut dari Leaders Retreat antara Presiden Jokowi dengan PM Lee Hsien Loong, di mana Singapura menyatakan dukungan atas pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara, nilainya 32 miliar dolar Amerika Serikat. Bagi pengusaha, tentu merupakan peluang bisnis yang luar biasa. Karena dengan adanya itu, laut kita menjadi rusak, banyak pulau-pulau kecil yang rusak dan kena abrasi. Bahkan menurut laporan KKP ada 26 pulau yang tenggelam. Nah, jadi saya kira ini langkah yang sangat salah, yang sangat keliru. Dan kalau ini tidak dicabut, kita akan mempercepat kerusakan pesisir pulau kecil kita di Indonesia. Bos Kalis
perusahaan terbesar di dunia, bahkan ya kalau bisa kita sebut, mengeruk atau menambang pasir laut di perairan Kodingareng di wilayah tangkap nelayan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita tahu Boskalis adalah perusahaan yang punya teknologi yang sangat canggih. Apa yang terjadi? Di sana terjadi kerusakan yang sangat parah ya. Pulau Kodingareng mengalami abrasi, nelayan tidak bisa menangkap laut, arus laut menjadi sangat tinggi, bahkan banyak nelayan-nelayan yang pergi dari pulau itu karena sudah tidak bisa melaut ya. Dan banyak masyarakat yang kemudian dia harus mencari utang karena income-nya, pendapatan dari melautnya sudah tidak ada. Ini pengalaman saya kira yang sangat penting disampaikan. Karena apa? Karena Boskalis, perusahaan Belanda yang punya teknologi hebat pun sebetulnya tetap merusak ya, tetap menghancurkan ekosistem laut. Kalau pemerintah mengklaim banyak titik penting ditunjukkan ke masyarakat, di mana titik itu ya, kajiannya dari mana gitu. Dan saya kira itu sangat keliru ya, karena yang terjadi sekarang ya, laut kita itu butuh pemulihan, butuh penyelamatan dari dampak krisis iklim. Dan saya kira kita sudah banyak sekali ya wilayah yang ditambang. Jadi ini pengalaman-pengalaman di lapangan yang menunjukkan bahwa dengan adanya tambang pasir laut yang terjadi adalah kerusakan, krisis yang berkepanjangan, bahkan lebih panjang dari yang bisa dibayangkan oleh pemerintah. Jadi saya kira ya, jangan melihat keuntungan yang sangat jangka pendek di Indonesia, tetapi yang untung adalah Singapura. Luasannya semakin bertambah, pulau-pulau kita semakin hilang. Tadi saya sebut di awal ya, berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan, ada 26 pulau kecil di Kepulauan Riau yang sudah hilang. Nah yang kedua, saya kira yang harus diwaspadai juga selain Singapura, hari ini China itu sedang membangun pulau-pulau reklamasi di Laut Cina Selatan. Saya kira selain Singapura adalah China ya. Kita tahu mereka sangat ekspansif membangun pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan untuk kepentingan militernya. Nah, jadi saya kira kalau bicara keuntungan, ya, keuntungan kita sangat jangka pendek, tapi kerugiannya dan kerusakannya adalah bersifat jangka panjang dan mungkin antar generasi begitu ya. Tidak hanya generasi hari ini, tapi bisa jadi generasi-generasi yang akan datang, terutama di wilayah-wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau, ya, kemudian di Maluku Utara, di NTB, di NTT dan tempat lain di Indonesia. Para pengusaha Singapura yang pelesiran ke ikan Nusantara itu banyak yang tertarik untuk berinvestasi. Apalagi setelah mendengar paparan dari Kementerian PUPR dan Badan Otorita IKN Nusantara. Maka wajar jika kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim ekspor pasir laut tidak merusak lingkungan. Ia mengatakan, pasir laut itu kita pendalaman alur, karena kalau tidak, alur kita akan makin dangkal, jadi untuk kesehatan laut kita. Luhut menjelaskan, sekarang proyek reklamasi yang besar adalah Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Menurut Luhut, Pulau Rempang akan direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar solar panel. Ia melanjutkan, jika pasir laut harus diekspor, manfaatnya lebih besar bagi badan usaha milik negara atau BUMN. Sebagai informasi, Indonesia telah melarang ekspor pasir laut sejak 20 tahun lalu. Pemerintah menghentikan ekspor pasir laut melalui surat keputusan SK Menperindap nomor 117 tahun 2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Dalam SK tersebut dikatakan alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Namun, Presiden Jokowi lantas menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimen di laut.